Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jos. Kaki ulangin kok lemes. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jos. Alhamdulillah sehat semua ya. Masuk semua pada hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah semoga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melakukan pelajaran dengan lancar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu. Mas Dino, izin berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa sih yang dimaksud kecerdasan artifisial? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa? Apa? Kecerdasan yang dimiliki oleh komputer seperti apa? Kecerdasan manusia. Tapi tetap antara komputer dan manusia siapa yang lebih pintar? Komputer. Manusia, karena yang menciptakan komputer adalah manusia ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di kelas ini kira-kira ada yang tahu enggak? Ada yang menggunakan mesin cerdas? Apa? Tadi disuruh bawa apa sama Bu Yuni? HP. Termasuk mesin? Yang mesin non cerdas kira-kira? Kipas angin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu. Kita hari ini akan mempelajari materi mesin cerdas versus mesin non cerdas. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pelajaran, kalian diharapkan bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas, serta karakteristik utamanya serta mengidentifikasi minimal 2 jenis kecerdasan artifisial. Manfaatnya dari pembelajaran ini adalah supaya setelah mempelajari materi ini kita mampu membedakan mesin cerdas dan non cerdas berdasarkan karakteristiknya. Baik, kita ke materi. Apa yang dimaksud mesin cerdas? Banyak jenis mesin yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Beberapa mesin bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi, sedangkan yang lainnya bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan.
yang pernah kamu tonton. Jadi YouTube merekomendasikan untuk kalian, oh ini yang pernah kamu tonton, bisa ditonton lagi seperti itu. Terus yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Contohnya, mobil tanpa pengemudi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? 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 Ada di sini? Belum ada ya? Karena belum punya. Bisa menyesuaikan diri dengan lalu lintas padat, kondisi hujan, atau jalan yang tidak dikenali tanpa harus diprogram ulang setiap kali. Nah ini adalah mesin cerdas. Meskipun tanpa pengemudi, mobil itu bisa tahu di mana jalanan yang lalu lintasnya padat, di mana yang kondisi jalannya hujan, terus jalan yang tidak dikenali. Jadi bisa mencari sendiri tanpa ada yang mengemudikan. Terus selanjutnya membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Contoh, mesin robot pembersih rumah memutuskan jalur mana yang harus ditempuh agar ruangan bersih lebih cepat berdasarkan sensor yang mendeteksi debu dan halangan. Jadi ada robot pembersih debu, tinggal ditaruh. Misalkan ada meja, dia akan menghindari meja itu, mencari debu-debu yang ada di lantai seperti itu, tanpa harus diperintahkan kita. Jadi bisa membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan, data yang sudah kita perintahkan, seperti itu ya. Selanjutnya ini perbandingan mesin cerdas atau KA dan mesin non cerdas konvensional. Lihat dari aspeknya, cara bekerja mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Itu tadi YouTube. Terus kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Tahu contohnya apa? Hah? Tahu? Contohnya Magicom. Kan harus dipencet timer, baru nanti kalau timernya sudah habis, kasih tamatan baru di-play sendiri, gitu ya? Besok juga seperti itu. Magicom kerjanya hanya seperti itu, tunggu dari programnya. Terus adaptasinya, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Tadi robot menyedot debu, jadi bisa menyesuaikan diri. Misalkan ada meja yang menghalangi, mereka akan mencari jalannya sendiri. Terus kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tetap. Ini kayak di apa? Di jepletnya, ya bisa jepletnya kayak setrika, tunggu diputar baru panas. Ya. Selanjutnya pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Selanjutnya, nah ini coba kalian tebak masuk mesin cerdas atau mesin non cerdas. Ada yang ditanyakan? Hah? Jelas? Ngerti? Jelas? Kita praktek. Mobil otonom Tesla. Mobil apa?
mesin cuci. Nah, yang itu mesin cuci manual. Sekarang ada mesin cuci yang sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi kita tanpa mengulang-ulang dia bisa bekerja sendiri. Ya, ada dua. Ada mesin cuci yang masuk mesin cerdas, ada mesin cuci yang masuk mesin non cerdas. Dari sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas semua? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang macam-macam kecerdasan artifisial berdasarkan cara kerja dan tugas yang dilakukan. Yang pertama adalah teknologinya natural language processing. KA yang bisa memahami KA tadi apa? Kecerdasan artifisial. Kalau dulu itu AI, sekarang berubah menjadi KA. Jadi nyebutnya bukan AI lagi, tapi KA. KA yang bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Fungsinya digunakan dalam penerjemahan otomatis, chatbot, dan analisis dokumen. Terus contohnya, Otter AI yang dapat menulis teks dari suara manusia secara otomatis. Jadi tidak usah ngetik, ya, dari suara bisa otomatis sendiri menuliskan teks. Terus speech recognition NLP diterapkan pada kata yang diucapkan termasuk ponsel pintar, asisten pribadi, dan layanan perbankan berbasis percakapan. Fungsinya digunakan dalam asisten virtual dan chatbot yang menerima permintaan suara. Contohnya Alibaba Group yang memiliki teknologi pengenalan suara canggih. Selanjutnya, image recognition and processing. KA yang bisa mengenali wajah, tulisan tangan, dan gambar. Fungsinya digunakan untuk pemindaian paspor, mendeteksi penipuan dokumen, dan mobil tanpa pengemudi. Contohnya Google Maps yang dapat mengenali objek hanya dengan kamera ponsel. Selanjutnya autonomous KA yang bisa bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia. Fungsinya mencakup teknologi KA yang biasanya digunakan kendaraan pintar, robot rumah tangga, perangkat lunak otomatis, dan drone militer. Contohnya mobil Tesla yang bisa parkir sendiri. Hebat ya? Hebat, banyak teknologi yang menggunakan KA. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Pinter-pinter. Sekarang kalau tidak ada yang digunakan, lanjut. Ini mau membagikan tugas diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya di amplop sini. Kalian nanti memilah mana gambar yang masuk ke mesin cerdas dan mana gambar yang masuk ke mesin non cerdas. Kerjakan, bisa diskusi dengan kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompok 1, 2, dan 3. Itu sudah ada nempel.
mesin cuci manual. Betul atau salah? Betul. Kelompok 3 mesin cerdas ada apa itu? Robot? Penyedot? Terus? Online shop. Translate? Language. Terus? Mesin non cerdasnya? Hair dryer. Kalkulator. Sepeda motor. Betul salah? Betul. Kita semua ya sudah mengerti semua, bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana yang masuk mesin non cerdas. Selanjutnya, untuk penguatan konsep yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, silakan masing-masing anak tugas individu ini ya, mendengar barcode yang ada di depan sini. Kita lihat satu-satu. Dari kelompok 1 mungkin, ayo duluan. Kelompok 2 kalanya. Kelompok 1. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Di situ nanti ada kata melompat-lompat. Kalau kalian jawabnya salah, kalau kalian jawabnya salah, berarti kataknya akan jatuh ke kolam. Kalau kalian jawabnya betul, kataknya akan melompat terus, lempar jatuh, akhirnya sampai ke tepian. Ayo, jangan berhenti ayo. Ya, cepat selesai. Yang sudah scan barcode, ayo dikerjakan. Jangan lupa nanti hasilnya di screenshot dikirim ke ini ya, nanti ke ini. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah? Bisa sudah? Yang berapa? 100 juga. Ini ada berapa? 100 juga. Yes? 100. Ini yang dapat 80. Oh, kamu udah dapat 80 juga dapat berapa? 100. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak sudah mengerti semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi apa kesimpulan yang kita peroleh? Mesin yang mampu berpikir sendiri, belajar dan beradaptasi berdasarkan data, sedangkan mesin itu tadi apa? Mesin cerdas. Ya, kalau mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tetap tanpa kemampuan belajar sendiri. Dengan memahami macam-macam kecerdasan artifisial yang sudah kita pelajari, seperti nano AI, mesin learning, dan computer vision, kita dapat lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan manfaatnya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau pinter? Kalau pinter tentunya harus belajar agar otak kita seperti mesin cerdas yang tanpa harus diperintah berulang-ulang. Ayo belajar. Ayah sudah mau belajar sendiri. Kalau sudah, ini mau minta refleksi dari kalian.
lancar. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan pembelajaran untuk selanjutnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.